Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, para sahabat lar kesaksian. Selamat berjumpa kembali para sahabatku. Masih hangat di dalam benak dan ingatan kita tentang kejadian yang menimpa seorang anak SD yang awalnya dibully oleh temannya hanya karena berbeda keyakinan hingga mengalami nasib yang sangat naas. Olehnya itu, ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, terlebih bagi teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Ini menandakan bahwa perilaku anak ini sudah sangat menunjukkan doktrin yang sangat mendalam. Oleh karena itu, bagaimana mungkin anak sekecil ini sudah bisa dengan pandainya menanamkan hal-hal yang radikal di dalam benak dan pikirannya hingga melakukan hal-hal yang bersifat kriminalitas. Olehnya itu, Guru Gembul juga sempat angkat suara, dan seperti apa? Kita simak saja pernyataannya berikut ini. Kemarin lalu itu ada sebuah kisah yang agak memilukan. Jadi ceritanya ada anak SMP Chinese Katolik pindahan ngikutin keluarganya dari satu komplek ke komplek yang lain. Di komplek baru dia segera mendapatkan teman, bahkan temannya itu langsung akrab gitu, main seharian kesana kesini, ya memperkenalkan diri, memperkenalkan apa, kemudian mereka tiba-tiba merasa cocok gitu dalam satu hari itu, sehingga mereka bermain dari siang sampai maghrib gitu. Nah pas maghrib itu kan si teman-temannya itu ya, pamit pulang untuk sholat dan lain-lain. Terus si teman-temannya itu nanya, kamu agamanya apa? Nah si Chinese itu ya biasa jawab, aku Katolik. Katolik itu apa? Kristen bukan? Iya Kristen. Oh, nah setelah itu tiba-tiba salah seorang dari temannya itu berkata, sejak sekarang kita nggak berteman lagi ya, soalnya kata mama aku nggak boleh temenan sama orang yang beda agama, sama orang Kristen. Ya itu kan pilu sebenarnya, karena mereka itu udah akrab, udah mau menyesuaikan diri, tapi ternyata ada doktrin yang sangat aneh di mana orang tidak boleh berteman dengan orang yang bukan seagamanya gitu. Kok bisa seperti itu? Kenapa ada kejadian-kejadian yang seperti itu? Tapi kejadian semakin ini semakin banyak terjadi. Kalau misalkan Baraya punya pengalaman seperti ini, silahkan komen. Karena teman saya juga sama kayak gitu, kemarin itu ngechat ke saya. Jadi dia tuh cerita bahwa anaknya itu dari SD ke SMP itu mau disekolahkan di sekolah yang dalam tanda kutip kutab, yang sangat islami, yang sangat murni, mengajarkan akidah dan sebagainya. Kemudian alasan dari si bapaknya itu mindahin anaknya, masukin anaknya ke situ itu adalah karena biar temannya hanya muslim semua, sebab dikhawatirkan kalau misalkan berteman dengan orang yang non muslim nanti akidahnya akan rusak gitu. Ya, saya bilang sama ibunya, jangan kayak gitulah, itu justru malah berbahaya. Nanti kalau misalkan si anaknya lulus, kemudian si anak bertemu dengan masyarakat yang lebih multikultur, yang lebih heterogen, kan si anak juga bakal adaptasinya bakal jauh lebih susah lagi. Tapi kemudian si bapaknya nembal, emang kamu siapa? Emang Guru Gembul itu apa? Kontribusinya buat pemikiran Islam apa? Ngapain kamu cerita-cerita ke saya seperti itu? Saya ingin meluruskan akidah anak saya sejak dini, jadi saya nggak mau mempertemukan dia dengan orang-orang non muslim yang beda seagama, yang mungkin akan menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ya ternyata, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata ya fenomena-fenomena seperti ini semakin lama semakin banyak. Dan di episode ini kita akan analisis kenapa bisa seperti itu. Jangan-jangan itu dari sekolahnya memang yang seperti itu. Berbicara kasus per kasus, maka kita akan menemukan banyak sekali subjektivitas, karena yang namanya kasus ya kasus gitu, hanya dialami oleh beberapa orang saja. Karena itu kita harus melihat pada data, dan luar biasanya data itu ternyata mengkonfirmasi pengalaman-pengalaman buruk yang tadi itu. Kita misalkan menemukan bahwa guru-guru di Indonesia itu sekitar 57%-nya lebih dari setengahnya itu adalah guru-guru yang mengajarkan intoleransi atau sempat mengajarkan intoleransi, dan mengakibatkan sekitar 49% siswa di Indonesia juga terpapar radikalisme. Itu ada seorang akademisi yang kemarin nulis di Conversation dan lain sebagainya, yang kemudian mengajukan pendapat itu, dan kemudian dia menjelaskan bahwa ciri-ciri atau sekolah-sekolah yang kemudian terpapar radikalisme atau sekolah-sekolah yang berpotensi untuk terpapar radikalisme itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah sekolah-sekolah yang tertutup gitu. Jadi sekolah yang tertutup itu adalah khusus muslim, nah misalkan yang seperti itu ya, atau misalkan yang bawa-bawa mazhab gitu, pesantren khusus ini, pesantren khusus itu dan sebagainya. Dan kemudian yang diajarkan di sana juga jangan bahasa Inggris tapi bahasa Arab.
Kemudian jangan matematika tapi fikih, jangan bahasa Indonesia tapi hadis. Nah, sekolah-sekolah yang hanya mengajarkan yang seperti itu, yang disebut sebagai sekolah tertutup, itu adalah sekolah-sekolah yang berpotensi untuk memunculkan radikalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya sekolah yang terpisah-pisah gitu. Jadi sekolahnya umum tapi nanti OSISnya nanti harus agama ini ya. Nanti gurunya, kepala sekolahnya harus agama ini ya, dan sebagainya. Nanti kalau ada pemilihan-pemilihan itu nanti utamakan yang agamanya begini ya, dan sebagainya. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan atau yang mengklaim mengajarkan aliran murni gitu. Jadi ini Islam yang murni. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau sekolah kan anaknya, dan anaknya diajak untuk ke Islam yang murni, misalkan, nah, masuk ke sekolah kami karena kami itu sekolah yang murni gitu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, ada sekolah-sekolah yang mengklaim seperti itu, nah itu adalah sekolah-sekolah yang terpapar pada radikalisme. Itu adalah pernyataan dari seorang akademisi di Indonesia yang bahkan sampai nulis di Conversation gitu ya. Tapi saya mohon maaf kepada akademisi yang dimaksud, saya pikir ini adalah penjelasan yang terlalu menyederhanakan gitu, terlalu simplistis. Jadi ceritanya begini Baraya, ini kasus-kasus yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan kasus-kasus radikalisme, tetapi penyimpangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita mulai dari sebuah masalah bahwa kebanyakan kita salah menganalisis radikalisme karena secara konsep dan diksi kita keliru dalam hal itu. Kita menganggap bahwa radikalisme itu adalah segala upaya untuk memurnikan misalkan dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Contoh-contoh kasus seperti yang tadi itu, di mana anak-anak tidak boleh ngobrol sama orang non-muslim misalkan dan sebagainya, itu bukan radikalisme, tapi itu adalah penyimpangan terhadap agama. Loh, kok bisa seperti itu? Gini, saya jelasin Baraya. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme itu adalah paham yang mendorong seseorang atau paham yang dimiliki oleh seseorang, di mana seseorang itu kemudian ingin melakukan perubahan secara radikal pada satu sistem tertentu, bahkan mengizinkan dengan jalan kekerasan. Itu namanya adalah radikalisme. Dan ini sama sekali tidak terkait dengan contoh yang tadi itu. Atau misalkan contoh yang lain adalah misalkan bahwa ada kelompok tertentu, ajaran agama tertentu yang ingin mengembalikan ajaran agamanya ke dasar-dasar yang paling murni. Nah, itu bukan radikalisme, itu fundamentalisme begitu. Nah, lagi-lagi yang tadi itu, yang bahwa seorang itu gak boleh gaul sama non-muslim dan sebagainya, itu juga bukan fundamentalisme, itu adalah penyimpangan agama. Nah, saya ambil contoh dengan kasus yang lebih sederhananya. Begini ceritanya Baraya, kan kemarin itu sempat viral. Ada di Jawa itu ada seorang non-muslim yang masuk ke sekolah negeri, tapi di sekolah negeri itu dia dipaksa untuk mengenakan hijab dan dipaksa untuk ikut pelajaran agama Islam, padahal dia bukan orang Islam, kan begitu. Nah, apakah itu fundamentalisme, itu radikalisme? Bukan. Karena gini, karena dalam agama Islam itu berpakaian itu bagusnya atau disarankannya itu adalah ciri-ciri antara muslim dan non-muslim itu dibedakan. Kenapa seperti itu? Ya banyak alasan, tapi salah satu alasannya adalah gini, kan di zaman dulu itu nggak ada KTP, sedangkan dalam negara Islam itu orang-orang Islam itu berkewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhan orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam. Nah, orang Islam misalkan dibangunkan masjid dan sebagainya, berarti mereka tuh harus memiliki ciri-ciri khas. Begitupun dengan yang Kristen, Yahudi dan sebagainya. Nah, karena karena pada waktu itu belum ada KTP, maka orang-orang itu kalau bisa harus ditandai dengan bajunya. Makanya di era Umar bin Abdul Aziz, di era Harun al-Rashid gitu, yang non-muslim itu ada tanda khususnya, misalkan totol kuning di bajunya gitu. Misalkan ada yang seperti itu. Nah, artinya, tapi intinya bagaimanapun bahwa disarankan untuk ada pemisah antara Islam dan non-Islam. Ya kalau sekarang bisa kita perdebatkan atau kita diskusikan, tetapi di masa lalu caranya seperti itu, begitu. Nah, artinya apa? Artinya memang harus ada pemisahan. Nah, di sini ketika ada orang-orang yang orang Islam yang justru malah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha harus memakai hijab dan ikut pelajaran agama, itu sebenarnya penistaan pada ajaran agama Islam karena mencampur adukan agama. Kan agama itu dalam Islam benar-benar gak boleh dicampur adukan. Satunya gak boleh dipaksakan kepada agama yang lain, kepada orang lain. Yang kedua, dan tidak boleh dicampur adukan. Agama saya untuk saya, agama kamu untuk kamu. Nah, ini kenapa malah dicampur adukan? Kalau memang mereka benar-benar fundamentalis, kalau mereka benar-benar radikalis misalkan, maka mereka justru akan memisah. Yang perempuan muslim pakai kerudung, yang tidak dipersilakan tidak pakai kerudung. Itu fundamentalis.
karena dalilnya begitu. Nah, kalau mereka memaksa orang-orang untuk berhijab, maka itu adalah penyimpangan terhadap agama. Begitu. Atau contoh yang lain yang tadi itu ya, balik lagi ke yang tadi, ada seorang siswa gak boleh gaul sama non-Islam gitu. Itu bukan fundamentalis, bukan radikalisme, itu adalah penyimpangan terhadap agama, penistaan agama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena di zaman Nabi itu ngobrol gaul sama non-Muslim, dan beliau juga punya sahabat-sahabat, dalam tanda kutip punya teman gitu ya, dari non-Muslim. Kan begitu. Bahkan Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya masih sering ngajak ngopi ngopi bareng di Masjid Nabawi sama orang-orang non-Muslim. Ada dari orang Najran, ada orang dari Kristen Koptik, ada dari mana-mana. Kan di akhir itu Nabi Muhammad itu melakukan upaya untuk mempersatukan orang-orang Arab di seluruh jazirah gitu. Nah, itu yang Muslim, yang non-Muslim semuanya diajak ngobrol di Madinah untuk didakwahi, untuk apa dan sebagainya, tapi untuk ngobrol, untuk bikin kesepakatan damai dan sebagainya itu di masjid. Jadi biasa aja. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang mengajarkan jangan ketemu, jangan gaul sama orang non-Muslim dan sebagainya karena nanti bisa merusak akidah, itu berarti penyimpangan karena menganggap bahwa Nabi Muhammad itu merusak akidah gara-gara gaul sama orang non-Muslim gitu. Kan begitu. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ini kesalahan kita karena kita itu sering misalkan mengatakan bahwa Wahabi, HTI, NII itu sama aja, sama-sama radikal, sama-sama berasal dari luar dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini itu beda cerita semuanya Baraya. Ini khususnya Pak Abu Janda misalkan kan sering ngomong ini dari impor, dari ini Wahabi, HTI dan sebagainya itu harus kita libas. Padahal semuanya itu berbeda-beda ceritanya Baraya, dan bukan mereka yang radikal sebenarnya. Tapi ketika Pak Abu Janda mengatakan seperti itu, beliau juga terpapar radikalisme sebenarnya dalam konteks itu, karena berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa ini kami yang benar, yang lain salah, dan kemudian kita harus mengubah sistem sampai ke dasarnya dan sebagainya begitu ya. Ya, tapi kita lanjutlah. Nah, kalau memang ternyata sekolah-sekolah di Indonesia itu banyak yang telah melakukan penyimpangan dan sebagainya, kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa harus didominasi oleh orang-orang Islam misalkan? Kenapa penyimpangan agama itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Ya sebenarnya penyimpangan agama dilakukan oleh orang-orang Islam ya ada benarnya memang kalau misalkan kita melihat statistik, tapi ada juga kasus-kasus yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya terjadi di dunia Islam, tetapi itu telah menular ke agama yang lain. Jadi misalkan di Kalimantan kita menemukan ada kasus di mana siswa 3 orang tidak boleh naik kelas walaupun mereka prestasi, walaupun mereka nilainya selalu bagus, tapi tidak boleh naik kelas gara-gara mereka ikut aliran Saksi Yehovah. Jadi gurunya yang beragama Kristen, guru agama, karena mereka semua kan Kristen dalam tanda kutip ya, guru agamanya beragama Kristen, kemudian guru agama itu menolak memberikan nilai kepada 3 siswa ini karena mereka dianggap sebagai Kristen yang sesat. Akhirnya karena itu anak-anak itu tidak boleh lanjut, tidak naik kelas karena tidak ada nilai agamanya. Itu ada kasus yang seperti itu, yang menunjukkan apa dalam hal ini ternyata bukan hanya orang-orang Islam, ternyata radikalisme kalau memang mau disebut seperti itu, tapi yang lebih benarnya adalah penyimpangan agama itu bukan hanya terjadi di dunia Islam, di dunia pendidikan orang-orang Islam, tetapi juga terjadi di dunia orang-orang Kristen. Begitu kan sebenarnya itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa menular seperti itu? Nah, penularan itu bukan hanya terkait gara-gara dunia pendidikan. Yang saya pikir, ini pendapat saya pribadi, saya pikir dunia pendidikan itu hanya imbas dari penularan-penularan di dunia yang lain, di dunia medsos dan di dunia politik. Itu saya pikir adalah 2 yang justru lebih besar dampaknya terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran agama. Jadi saya contohkan begini Baraya, ada orang Kristen yang merasa dibully sama orang Islam gara-gara kasus yang kayak tadi misalkan ya. Kemudian karena dia marah, memendam dendam, kemudian akhirnya dia bikin konten YouTube yang ngejelek-jelekin Islam. Jadi dia belajar agama Islam tapi ya hanya untuk menghujat agama Islam. Kan banyak konten-konten YouTube yang sekarang seperti itu. Nah, kemudian karena dia bikin yang seperti itu, orang-orang Islam yang nontonnya marah. Orang-orang Kristen yang sebenarnya awalnya biasa-biasa aja terhadap orang Islam, nonton kontennya jadi ikut-ikutan pro terhadap kebencian terhadap orang Islam. Yang orang Islam marah,
Kemudian dia bikin YouTube tandingan untuk menjelek-jelekan orang Kristen. Oh, agamanya dijelekin, Tuhannya dijelekin, apa dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam yang biasanya baik-baik saja kepada orang-orang Kristen, nonton konten itu jadi semangat untuk menghujat orang-orang Kristen. Sistem teologinya payah, apa dan sebagainya gitu kan. Nah, orang-orang Kristen balik lagi ini. Jadi, kedua belah kubu itu semakin lama semakin besar seperti bola salju yang menggelinding, dan semakin lama semakin membesar gitu, semakin kuat. Nah, kan begitu. Itu radikalisme agama atau bukan? Bukan. Itu penyimpangan terhadap agama. Lah, kenapa bisa penyimpangan terhadap agama? Coba kalau misalkan kita lihat yang dunia Kristen aja ya. Di dunia Kristen itu, kalau misalkan baraya disakitin, baraya jangan bales. Maafin aja, ya kan, simple ya, santuy gitu ya. Nah, jadi yang bikin konten-konten itu, yang balas dendam gara-gara dia pernah disakiti kemudian bikin konten untuk menjelekan agama Islam, itu kan sebenarnya menyimpang dalam ajaran agama Kristen, agama kasih yang seperti itu, begitu kan? Begitupun dalam orang-orang Islam. Dalam orang Islam sebenarnya aturannya lebih rigid karena dalilnya jauh lebih banyak. Jadi misalkan gini, dalam Islam itu kalau baraya disakitin atau dihina atau dan sebagainya, maka caranya dua, yaitu baraya maafkan, dianjurkan memaafkan. Tapi kalau misalkan baraya tidak mau memaafkan, ya sudah balas, tapi balas setimpal, gak boleh lebih. Kalau lebih disebutnya zalim, begitu. Dan salah satu yang zalim itu adalah apa? Bawa-bawa agama. Jadi baraya dalam Islam itu gak boleh sama sekali menghujat agama lain, gak boleh menghujat Tuhan agama lain. Dalilnya jelas, prakteknya jelas, jadi tidak boleh sama sekali. Nah, jadi ketika ada orang atau ustadz atau ya konten kreator dan sebagainya yang menghujat agama Kristen atau agama Hindu atau agama Buddha, itu telah menyimpang karena dalilnya jelas. Ya, kalau mereka benar-benar fundamentalis, kalau mereka benar-benar radikalis, mengakar kuat, maka mereka akan kembali kepada kitab suci mereka, dan kitab suci mereka itu melarang. Jadi yang dilakukan mereka sebenarnya adalah penyimpangan, bukan radikalisme. Nah, kenapa saya harus masuk ke medsos? Karena medsos inilah justru yang salah satu yang menjadikan murid-murid di sekolah-sekolah itu menjadi radikal. Jadi sekolahnya bukan terpapar radikalisme gara-gara institusi sekolah itu sendiri, tetapi dia adalah imbas hasil dari penularan dari media-media yang lain, dalam hal ini adalah media sosial. Begitupun dengan partai politik. Ya, kita tahu lah kalau misalkan menjelang pemilu itu radikalisme semakin menguat di kedua belah pihak dan bawa-bawa agama juga gitu kan. Nah, makanya mesin yang harus kita perhatikan itu ya dua tadi itu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan radikalisme di sekolah di Indonesia mengkhawatirkan, itu betul. Tetapi apakah gara-gara institusi lembaga pendidikannya saja? Bukan hanya itu. Iya itu, tapi bukan hanya itu. Itu adalah imbas dari masalah-masalah yang lebih besar, yang lebih kompleks, yang terkait dengan kegagalan kita dalam beradaptasi, dalam menghadapi keberagamaan dan keberagaman di Indonesia. Semoga kita semua bisa tersadarkan dan semoga kita bisa tetap beragam tapi damai. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikianlah telah kita saksikan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, yang juga beliau adalah seorang Muslim tulen, dan beliau juga paling tahu dan memahami seperti apa sistem pendidikan di agama Kristen, khususnya di sekolah Katolik, karena beliau ini pernah mengajar di sekolah Katolik dan merasakan toleransi yang luar biasa, sehingga beliau bisa membandingkan pendidikan di sekolah-sekolah Islam maupun di sekolah Kristen. Perbedaannya antara langit dan bumi tentunya. Oleh karena di dalam kekristenan memang mengajarkan cinta kasih terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dan berbeda apapun dengan kita. Itu adalah ajaran dari agama Kristen ataupun agama Katolik. Kejadian ini sangat disayangkan, dan ini bukti bahwa anak-anak ini sudah menjadi korban doktrin dari para orang tua atau para pendidik agama di lingkungan tempat tinggal si anak ini. Dan semoga kejadian ini bisa memberikan kesadaran yang baik kepada para pendoktrin yang tidak menggunakan logika dan akal sehat
Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.